Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami Tompat Nakal Official. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang supir pengantar jenazah. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pengantar jenazah yang diantar oleh mayat jenazahnya sendiri. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Namaku Anto. Aku adalah supir pengantar jenazah di daerah Serang, Banten. Hari itu aku mendapat panggilan mengantar jenazah ke sebuah daerah di kota Pandeglang. Menjelang Isya, aku pun berangkat ke rumah duka. Setelah sampai di rumah duka, aku pun langsung bergegas membantu jenazah untuk dimasukkan ke dalam mobil ambulan yang kubawa. Dalam hati aku bertanya-tanya, kenapa setelah jenazah dimasukkan ke mobil ambulan, kepala keluarga malah masuk ke rumah duka dan bukannya ikut menghantar ke pemakaman. 5 menit berselang aku menunggu di dalam mobil. Datanglah seorang laki-laki setengah baya mengetuk kaca pintu mobilku. "Mas, sudah siap? Mari kita berangkat," ucap laki-laki parubaya tersebut. Spontan aku kaget dan menjawab, "Iya pak, tapi kenapa anggota keluarganya nggak pada ikut ya?" "Saya dengan siapa mengantarkan jenazah ini ke pemakaman," jawabku. "Kamu dengan saya mas, dan anak saya yang di belakang," ucap lelaki tersebut sambil masuk ke mobil duduk di sampingku. Dengan rasa kaget, aku menoleh ke bagian belakang. Ternyata sudah ada anak kecil berumur 10 tahunan. Timbul pertanyaan dalam hatiku, dari mana datangnya anak ini? Anak kecil itu hanya menunduk dan menangis terisak. "Ayo mas, kita duluan. Nanti anggota keluarga yang lain menyusul," perintah lelaki parubaya tersebut. "Baiklah pak, mari kita berangkat," tegasku. Dan aku menyalakan mobil ambulanku untuk berangkat ke makam. Perjalanan ke makam pun kulalui dengan hati-hati. Tidak ada percakapan di mobil itu. Dan sesekali aku menoleh ke belakang melihat anak kecil itu, masih dengan ratapan tangisannya. "Belok kanan mas," ucap lelaki setengah baya yang mendampingiku. "Siap pak," jawabku. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, akhirnya aku sampai di pemakaman dan berhentilah mobil jenazahku di pintu makam. "Mas, tunggu di sini. Saya dan anak saya akan memeriksa ke dalam." "Iya pak, silakan," jawabku. Dalam hati aku masih bertanya-tanya, kenapa bulu kuduku merinding. Lalu ku tengok ke belakang mobil, hanya peti jenazah yang kulihat. Dan setengah jam kemudian, lelaki parubaya itu dan anaknya datang kembali menemuiku di dalam mobil. "Oh iya mas, sampean tunggu di sini saja ya. Sebentar lagi jenazah akan ada yang membawa ke dalam." Dan juga sambil menunggu anggota keluarga yang lain datang, ujar lelaki parubaya itu. "Baik pak," jawabku. "Oh iya mas, kita belum kenalan. Aku Darmo," ucap lelaki parubaya itu tanpa berjabat tangan yang berdiri di luar mobil ambulan. "Saya Anto pak," jawabku. Dan kemudian lelaki parubaya dan anaknya masuk lagi ke area pemakaman. Selang 1/4 jam, datanglah 4 mobil ke pemakaman yang tak lain adalah rombongan keluarga almarhum. Seseorang kemudian mengetuk kaca mobilku. "Loh mas, kenapa mas tadi berangkat duluan, gak nunggu kami? Dan sampean kok bisa tahu pemakaman ini? Diantar sama siapa?" tanya salah satu rombongan keluarga almarhum. "Saya tadi diantar dengan 1 laki-laki parubaya dan 1 anak kecil mas. Nama bapaknya tadi Pak Darmo bilangnya," jawabku. Sontak emas yang bertanya tadi, dia membisu tanpa kata. "Kenapa mas, kok diam?" tanyaku penasaran. "Ah, gak apa-apa mas. Mas ikut prosesi pemakaman ya?" jawab dan suruh anggota keluarga tersebut. Aku pun menjadi kaku ketika rombongan keluarga yang menuju makam membawa foto jenazah. Foto tersebut adalah wajah dari Pak Darmo. Gemetar, takut, merinding dan mencekam, itulah yang kurasakan. "Mas, ayo ke sana,"
ucap salah satu anggota keluarga almarhum. Itu fotonya mirip bapak yang mendampingi saya tadi mas, tanyaku dengan gemetar. Dan sekali lagi, anggota keluarga itu pun terdiam. Terus, anak kecil tadi siapa mas? Tanyaku dengan penuh ketakutan. Itu adalah Joni, anak Pak Darmo yang telah meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan. Jawab salah satu anggota keluarga dengan meneteskan air mata. Mendengar jawaban itu, aku pun makin gemetar. Ternyata yang mengantar jenazah tersebut adalah jenazahnya sendiri. Gumamku dalam hati yang penuh ketakutan. Setelah pemakaman selesai, aku dan rombongan keluarga almarhum kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Di saat perjalanan pulang ke rumah, tidak ada hal aneh yang terjadi. Ketika sampai di rumah dan aku memarkirkan mobil ambulanku, aku melihat bapak-bapak yang tadi di pemakaman dan anaknya melambaikan tangan kepadaku, seraya ingin berterima kasih kepadaku. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.